Marifatul Insan pertemuan 12 Nataizu Taqwa atau hasil takwa. Secara bahasa takwa adalah al-khauf wal khasyah atau takut. Secara istilah takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu apa saja buah dari takwa itu sendiri? Yang pertama, memperoleh rahmat atau rahmat Allah Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh firman-Nya ayat 156, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf ayat 156. Yang kedua, memperoleh Al-Furqan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka kami akan memberikan kepadamu Furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 29. Yang ketiga, memperoleh al-barokah atau berkah. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Lalu yang keempat, memperoleh al-maraj atau jalan keluar. Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Quran Surat At-Talaq ayat 2. Kemudian yang kelima, memperoleh rizki. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Yang keenam, memperoleh al-yusru atau kemudahan. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 4, dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Kemudian yang ketujuh, memperoleh takfirus syai'at atau penghapusan dosa. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Quran Surat At-Talaq ayat 5. Kemudian yang kedelapan, memperoleh al-ghufran atau ampunan Allah Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 29, hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu Furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran Surat Al-Anfal ayat 29. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, yaitu memperoleh pahala yang besar. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Quran Surat At-Talaq ayat 5. Nah, itulah 9 buah dari takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam segala sesuatu,
dan selalu istiqomah untuk bertakwa kepada Allah.